Kalau melawan takdir ya sulit, akan sulit dan akan membuat kita susah. Nah, kalau kita ditakdirkan kaya, ya kita menjadi orang kaya yang bersyukur, menggunakan kekayaannya sesuai ajaran agama. Kalau kita ditakdirkan fakir atau miskin, maka kita An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ya, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada manusia, segolongan manusia atau sekelompok orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, telah pergi, telah menunaikan orang-orang yang kaya dengan kelebihan kekayaannya. Yusalluna kama nusalli, mereka juga sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka juga orang-orang yang hartanya banyak itu puasa, ya, dan sebagaimana mereka puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka melaksanakan sodako dengan kelebihan hartanya. Sementara kami nggak bisa sodako karena kami nggak punya harta. Ini kata sekelompok orang tadi. Jadi ada sekelompok orang dari sahabat Rasulullah, ya, yang orang ini adalah utusan dari orang-orang fakir, orang-orang fakir kaum muhajirin. Mereka suruh nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, orang-orang kaya itu melaksanakan segala perintah Allah dengan kelebihan kekayaannya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka sodako dengan kelebihan hartanya, sementara kami tidak bisa bersodako. Itu jadi ada semacam giftah. Giftah itu keinginan untuk melakukan kebaikan sebagaimana kebaikan orang lain. Dan dia menginginkan dia melakukan kebaikan tanpa harus menginginkan orang lain tidak melakukan. Jadi pengen sama-sama melakukan kebaikan. Giftah namanya. Ada lagi iri. Kalau iri itu menginginkan nikmat, ya beda dengan iri. Ya. Kalau hasad itu iri, menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Nah, itu namanya iri. Ya. Jadi contohnya ada seseorang ini yang nggak boleh mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan nikmat. Nah, ada keinginan orang lain itu nikmatnya hilang. Nah, itu iri itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena melawan takdir Allah. Yang memberikan nikmat kan Allah. Itu hak Allah, hamba-hamba Allah. Kenapa kita menginginkan orang lain tidak mendapatkan nikmat? Nah, itu bahayanya iri itu. Iri itu bahayanya bukan hanya berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan Allah. Saya contohnya Allah menginginkan orang ini kaya, kita iri. Lah berarti kita melawan keinginan kehendak Allah. Itu iri. Ada yang lebih parah lagi, dengki. Orang mendapatkan nikmat, nah dia menginginkan orang lain itu hilang nikmatnya, dan nikmatnya
pengen untuk dia gitu. Orang punya bahagia, senang gitu kan. Dia orang lain, dia pengen orang lain itu nggak senang, malah susah. Yang senang dia aja. Nah itu dengki. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Nah kalau di sini orang-orang fakir di sini dia pengen melakukan kebaikan seperti orang lain melakukan kebaikan orang kaya, tanpa menginginkan orang kaya itu tidak melakukan kebaikan. Itu giftah namanya. Nah dari pertanyaan tersebut ya, jadi orang-orang miskin tadi itu, orang-orang fakir itu nanya. Nah Rasulullah kemudian menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu. Rasulullah menjawab, bukankah Allah telah membuat sesuatu kemampuan yang ada dirimu, yang ada di dalam dirimu, yang engkau bisa sodakohkan? Jadi Rasulullah menjawab bertanya, bukankah Allah telah memberikan sesuatu yang bisa engkau sodakohkan? Nah, kita diteruskan oleh Rasulullah, ya, inna bikulli tasbihatin sodakoh. Sesungguhnya setiap tasbih mengucapkan subhanallah itu sodakoh juga, tapi bukan bentuk harta. Wa kullu takbiratin sodakoh, dan setiap membaca Allahu Akbar itu juga sodakoh. Wa kullu tahmidatin sodakoh, mengucapkan alhamdulillah juga sodakoh. Mengucapkan alhamdulillah orang kaya bisa kan mengucapkan alhamdulillah, orang fakir, orang miskin juga bisa kan, walaupun dia nggak punya kekayaan, dia fakir, dia miskin, bisa kan mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, dan itu juga sodakoh. Wa kullu tahlilatin sodakoh, dan setiap ucapan la ilaha illallah juga sodakoh. Itu sabda Rasulullah. Jadi sodakoh ini tidak hanya harta saja, sedekah, tetapi zikir juga. Tadi zikir juga adalah sodakoh. Wa amrin bil ma'ruf sodakoh, dan mengajak kepada kebaikan. Ini tadi siapa nih yang suruh ngajak? Siapa tadi itu? Disuruh ngajak ngaji tadi siapa yang di grup yang suruh ngajak ngaji? Ngajak siapa? Pak Haris. Siapa? Pak Yudi. Tadi nyuruh Pak Haris supaya ngajak siapa? Jojo. Ngajak Jojo, ya kan? Nah, itu berarti itu namanya mengajak kepada, menyuruh kepada kebaikan. Itu sodakoh Pak Haris. Pahalanya lebih banyak daripada hari ini ya, saya kira ada 7 ya. Oh ya. Jadi mengajak kepada kebaikan juga sodakoh. Jadi nggak mesti kita ngasih uang saja, mengajak. Dan wanahyanil mungkari sodako, dan melarang kepada keburukan, mencegah keburukan juga sodako. Ada orang yang mau melakukan hal-hal yang negatif, kita larang, nah nggak boleh begitu, itu membahayakan orang lain. Nah itu juga sodako. Seperti itu. Wafi budi ahadikum sodako, dan menyalurkan syahwat juga sodako. Ya, kalau nggak punya harta, ya terus kita nggak sodako. Kalau nggak, ya tapi kan untung kita masih punya syahwat, kita bisa sodako kan. Cuman sodakohnya terhadap sesuatu dengan cara yang halal, kepada hal yang bukan kepada hal yang buruk. Jadi itu potensi-potensi yang bisa kita ambil sebagai sodako. Terus kita teruskan wanahyonil munkar. Nah, bertanya lagi nih kaum siapa namanya, orang-orang yang itu orang
utusan orang fakir tadi nanya lagi, ayati ahadukum syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya, nah, ya Rasulullah bertanya lagi, apa bisa di antara kami ya yang menyalurkan syahwatnya itu bisa dijadikan pahala? Justru bertanya para jamaah tadi, para orang-orang dari kaum fakir tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Bisakah orang-orang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya itu berpahala? Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram akan alaihi wizrun fakadzalika iza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Bagaimana menurutmu? Ini Rasulullah bertanya lagi, jika kalian menyalurkan syahwat kalian kepada hal-hal yang haram, tentu saja dosa. Kalau kita menyalurkan syahwat kita kepada hal-hal yang haram, itu dosa. Nah, begitu juga sebaliknya. Fakadzalika iza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Kalau kita menyalurkan syahwat kita kepada hal yang halal, kepada istri-istri kita, itu ada mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kalau sesuatu syahwat kita disalurkan kepada hal dengan cara yang haram dapat dosa, maka kebalikannya, kalau kita salurkan syahwat kita kepada hal yang halal, itu dapat pahala. Nah, ini adalah potensi-potensi yang bisa disodakohkan, yang bisa dijadiin pengganti kalau kita nggak punya harta untuk disodakohkan. Jadi itu terjemahan hadis yang ke-25 ini, yaitu intinya bahwa sodakoh itu tidak hanya memberikan dalam bentuk harta, karena harta itu hanya mungkin dimiliki oleh orang kaya. Sementara bapak-bapak, itu kita kaya itu nggak bisa ditolak. Kita nggak bisa menolak untuk tidak kaya, pasti kaya. Usaha nggak usaha pasti kaya. Orang susah juga, kalau memang kita ditakdirkan fakir, tidak dikatakan miskin, itu nggak bisa ditolak. Usaha seapapun tetap, kalau memang takdirnya fakir, ya fakir. Ya, usaha nggak susah. Makanya kalau dalam mencari, karena itu udah jaminan. Ini kemarin dalam hikmah yang kelima, ya kan? Kenapa kita mesti ragu kepada sesuatu yang udah dijamin oleh Allah? Rizki itu udah dijamin oleh Allah, nggak usah ragu. Dan nggak usah kita usahain sungguh-sungguh. Makanya dalam mencari rizki itu, famshu fi manakibiha, kita itu mencari rizki itu berjalan saja. Famshu, berjalan, artinya nyantai aja nyari rizki mah. Nggak usah dikejar juga. Kalau memang takdirnya miskin mah ya miskin. Orang yang kerja keras, contohnya yang tukang mecahin batu di gunung di Boyolali, di gunung itu, di atas pegunungan, kerja keras, tetap aja miskin. Tapi banyak orang yang malas juga kaya. Jadi itu memang sudah takdir. Atau kita sudah banyak ibadah tapi miskin.
Ada yang nggak ibadah kaya. Ibadah nggak ibadah itu tidak merubah soal fakir atau miskin atau kaya kita. Ibadah mah urusannya nanti belakangan. Wa tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Ibadah kita itu tidak mempengaruhi soal kaya apa miskin. Nggak ngaruh kepada soal kita miskin apa kaya. Banyak orang yang jarang ibadah kaya. Banyak yang ibadahnya banyak tapi susah terus. Oh, senang ya. Ada yang kesinggung apa ada yang puas ini? Ini bukan takdir, kalau muradnya. Anyep. Jadi apa namanya, nasibnya beda, nasabnya bagus tapi nasibnya beda gitu. Jadi seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena pahala-pahala yang kita lakukan ibadah di dunia itu akan dibalaskan nanti di akhirat. Contohnya begini. Dari Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu taala anha qalat Rasulullah alimni syai'an aquluhu wa ana jalisatun. Ummi Hani pernah bertanya, "Ya Rasulullah, berikan aku amalan yang amalan itu aku bisa kerjakan hanya dengan duduk saja, tapi pahalanya banyak." Apa kata Rasulullah? Katakanlah Allahu Akbar 100 kali, maka pahalanya sama dengan kamu mensodakohkan 100 kuda perang. Kalau kamu mengucapkan subhanallah 100 kali, sama pahalanya dengan kamu mensodakohkan 100 onta untuk sabilillah. Kalau kamu mengucapkan alhamdulillah ya, mi'ata marrah 100 kali ya, itu lebih baik daripada kamu ya membebaskan 100 budak. Dan ucapan la ilaha illallah itu pahalanya tidak akan terbandingi oleh pahala-pahala yang lain kecuali orang yang mengucapkan la ilaha illallah lebih dari 100. Jadi pahalanya banyak. Makanya balasan pahala amalan kita itu di akhirat. Kalau di dunia nggak cukup. Contohnya, siapa yang sholat subuh, siapa yang melaksanakan qobliyah subuh, ya, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. 1 kali sholat subuh, dunia udah penuh pahala kita. Yang orang lain di mana tempatnya? Karena yang seperti itu. Atau tadi itu orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat Allahu Akbar 100 kali, maka pahalanya itu 100 kuda. Kita mengucapin Allahu Akbar 100 kali, 100 kuda datang. Nah, kalau langsung di dunia terus ngucapin 100 lagi, ya penuh lah dunia. Makanya pahalanya nanti di akhirat. Jadi itu tentang ucapan. Jadi semua ucapan zikir tadi itu bisa pengganti ya sodakoh dari harta. Ini kelebihannya. Seperti fa'innaha ta'dulaka ya. Wafil hadis mangkabara mi'atan wasabaha mi'ah wa halala mi'ah kana lahu khairun min asyir raqabin yutikuha wa min sab'in badanatin yunahiruha ya. Orang yang mengucapkan ya subhanallah 100 kali dan tahlil 100 kali, maka pahalanya lebih baik daripada ya bersodakoh
ya, mensodakohkan ya, 10 kali lipat mensodakohkan mensodakohkan unta dan 10 kali lipat daripada membebaskan para budak. Nah, itu jadi hal-hal yang bisa kita gunakan bagi orang-orang yang tidak mampu bersodakoh dengan harta. Kita teruskan. Anallahu kama wa huki ana Sayyidina Sulaiman. Nah, pernah Nabi Sulaiman itu ditandu oleh jin dan di atasnya dipayungin oleh burung-burung sehingga nggak kena panas, dan di bawahnya pasukan dan dikipasi oleh angin-angin. Dia berjalan di sebuah pertanian. Nah, terus ada orang miskin, dia ngelewatin orang miskin Nabi Sulaiman itu. Kata orang miskin, beruntung banget engkau Sulaiman. Engkau telah diberikan anugerah yang banyak oleh Allah. Ini para petani-petani tadi itu melihat Nabi Sulaiman ditandu oleh jin dan manusia dan dinaungin oleh burung karena saking kayanya, dan dikipasin oleh angin-angin. Nah, terus apa kata Nabi Sulaiman? Sesungguhnya tasbih yang kamu ucapkan itu lebih langgeng daripada harta yang aku miliki. Kalau harta-harta yang aku miliki sekarang itu akan hilang ketika di akhirat. Tapi ucapan subhanallah kamu sekarang itu akan kekal nanti di akhirat. Itu ucapan Nabi Sulaiman. Jadi jangan terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya materialistis, artinya segala sesuatu yang sifatnya kebendaan. Jadi hal-hal yang sifatnya spiritual, sifatnya keyakinan, sifatnya niat, sifatnya amalan, itu bisa kalau dilaksanakan dengan baik dan ikhlas, nah itu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Dan pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis, ala unabikum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi zahab wal fida wa khairul lakum min antalqaw adakum fatadribu anakahum wa yadribu anakakum. Qalu bala ya Rasulullah, zikrullah ya azza wa jalla. Rasulullah pernah bersabda, kalian mau nggak saya beritahu suatu amalan yang pahalanya sangat besar dan itu lebih baik daripada kalian bersodakoh emas dan perak, ya. Bahkan lebih baik daripada perang melawan orang kafir dan musuhmu memenggal lehermu. Nah, itu ada pahala yang lebih berat pahala yang lebih besar daripada itu. Nah, Rasulullah bertanya, mau nggak saya beritahu itu? Nah, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ingin tahu apa amalan yang lebih baik daripada sedekah emas dan perak, yaitu zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah itu harus banyak. Mengingat Allah itu harus banyak. Orang yang benar-benar beriman itu wa yazkurunallaha katsira, harus ingat kepada Allah banyak. Semakin banyak kita ingat kepada Allah, tadi sudah saya katakan kan, maka semakin banyak Allah akan mengingat kita, dan semakin tinggi posisi kita di di hadrat Allah. Dan paling tinggi zikir kepada Allah, pahalanya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu salah satu zikir, salah satu mengingat Allah. Bahkan katanya dikatakan 1 jam
kita 1 jam nih, kita menuntut ilmu. Tadi kita mulai jam berapa, Pur? Jam 8 ya. Jam 8 sekarang sampai jam 9 pas ya. 1 jam menuntut ilmu. Itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat malam. Siapa yang pernah 1000 rakaat sholat malam? Harus sampai lecet sejadah, dengkul sampai jadi makanya itulah fungsinya berilmu. Jadi dengan berilmu kan kita tahu mana amalan yang pahalanya lebih banyak, yang pahalanya yang lebih sedikit, sehingga kita bisa memilih. Dan perlu Bapak kita ketahui bahwa ya ada taman surga yang ada di dunia. Taman surga yang bisa kita temui di dunia adalah majelis-majelis ilmu. Raudhah min riyadil jinan. Taman surga yang ada di dunia itu hanya di tempat majelis ilmu. Makanya kan sudah saya katakan tadi, orang yang menuntut ilmu itu kedudukannya di hadapan Allah itu besar. Buktinya apa? Dia menjadikan majelis ilmu itu raudhah min riyadil jannah, salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Nah itu, jadi kita teruskan. Jadi tadi bahwa pahala yang lebih besar daripada tadi sodakoh dan sodakoh dengan harta emas dan perak serta jihad fisabilillah adalah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu makanya kalau kita kayak anak TK aja itu bagus. Anak TK diajarin sebelum makan baca bismillah, itu zikir kepada Allah. Mau masuk kamar mandi baca doa, zikir kepada Allah. Keluar kamar mandi, zikir kepada Allah. Kita bercermin, Allahumma hasin khulqi kama hasanta khuluqi. Itu juga zikir kepada Allah, ingat kepada Allah kan? Jadi nggak mesti orang yang tiap hari Allah Akbar, makan nggak doa, sama aja. Ya kan? Justru yang bagus itu yang pada momen ketika kita ngendarain kendaraan lah, awal mau kerja kan, buru-buru tuh, kalau buru-buru kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang di tengah jalan baru ingat, kita baru doa. Tapi nggak apa-apa lah, minimal kita ingat Allah. Minimal yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu saja. Atau nanti Allahumma sholli, silakan baca masing-masing. Yang penting judulnya, kalau setiap kita melakukan sesuatu baca Bismillah, secara sendirinya yang kita lakukan kan banyak. Mau ngerokok 1 hisap bismillah, setelah ngesopin niupin niupin asapnya alhamdulillah, itu udah berapa kali isepan, alhamdulillah. Lebih baik daripada kita melakukan hal-hal yang tidak ada nilai zikirnya. Jadi kita bisa zikir itu bisa kita laksanakan, nggak mesti kita tiap hari baca tasbih Allah. Dengan membaca doa setiap apa yang kita lakukan, dengan baca bismillah setiap kita melakukan sesuatu, itu akan dapat pahala. Kalau minum, ketika minum aja itu udah 6 kali zikir. Minum itu kan 3 kali kan ilmu. Ketika kita minum bismillahirrahmanirrahim, setelah masuk ke tenggorokan alhamdulillah, minum lagi bismillah, keluar lagi alhamdulillah, minum lagi bismillah, keluar lagi alhamdulillah. Udah 6 kali satu. Itu air yang kita minum tidak akan membawa kepada hal-hal yang sifatnya maksiat, di samping kita dapat pahala. Nah itu,
Jadi nggak mesti kita yang sifatnya apa namanya seremonial. Ya. Kita teruskan. Nah tadi wa amru bil ma'ruf tadi ya. Jadi yang termasuk ke sodako itu tidak hanya kita ya silakan sambil dimakan karena apa makanan itu juga sodako kan. Saya ingat sodako makan. Kalau nggak dimakan malah nanti nggak dapat pahala yang ngasihnya. Karena sodako yang paling pahalanya banyak adalah sodako bagi para penuntut ilmu. Ya, sodako kepada penuntut ilmu. Memang ada susunannya sih Babur. Pertama sodako kepada Nabi. Setelah itu sodako kepada ulama, para kiai. Itu tinggi pahalanya. Makanya orang-orang dulu itu kalau bayar sodako itu kepada ulama. Emang pahalanya begitu. Yang ketiga baru pada aulia, orang-orang soleh, dan yang keempat adalah kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Itu sodako pahalanya lebih besar daripada kita sodako sama orang-orang yang nggak jelas, yang di dunianya hanya ngabisin beras. Nggak ada faedahnya bagi kepentingan agama. Kalau ulama kan menyebarkan agama dan meneruskan agama ke generasi-generasi. Kita teruskan walazi jawazal tidak wa yadkhulu fil amri. Nah, jadi salah satu ilmu lagi yang termasuk sodako menyuruh kepada kebaikan sodako dan melarang atau mencegah keburukan adalah juga sodako, terutama di keluarga. Emang yang agak berat di keluarga. Katanya salah satu penyebab doa kita tidak terkabul adalah kita membiarkan keluarga-keluarga kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, atau kita tidak menyuruh anak-anak kita anak istri kita untuk melaksanakan perintah Allah. Itu salah satu doa saya dengar dari mana bahwa salah satu penyebab doa tidak terkabul itu adalah kita membiarkan keluarga kita bermaksiat kepada Allah atau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan itu kalau kita laksanakan, di samping itu kewajiban, juga itu sebagai sodako. Wa yadkhulu fil amri bil ma'ruf al-amri bil iman. Nah, yang terakhir adalah yang dianggap sodako itu mencegah perbuatan yang buruk, mencegah perbuatan maksiat. Nah, wa fil wa'id liman tarakal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan orang-orang yang tidak melaksanakan melaksanakan amal ma'ruf, ya. Nih makanya ya, ini dikatakan tadi. Ruya At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala Huzaifah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yashkunna Allah yumasu alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Jadi dikatakan bahwa kalau kita tidak melaksanakan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka akan diberi iqab atau akan diberi bencana, ditimpakan bencana, dan doanya tidak dikabulkan. Minimal kita di keluarga lah semampu kita, urusan itu istiqomah nggak istiqomah itu kan urusan hidayah dari Allah. Yang penting kita selama ada di depan mata kita ya kita perintahkan. Kita kalau itu perbuatan mungkar kita larang, dan setelah itu kita serahkan kepada Allah.
Nah, kita teruskan, wa innama yakunu lahu fi zakat iza faratana niyatun sholihah. Dan hal itu juga kalau semuanya dilakukan dengan niat yang baik. Kalau melakukan sesuatu dengan niat yang baik, maka itu akan mendapatkan pahala. Contohnya, ya kan? Ini tadi, kita memiliki, semua orang kan memiliki syahwat. Menunaikan syahwat, memenuhi syahwat kita, itu juga bisa dianggap sebagai sodako. Asal niatnya baik dan akan menghindarkan kita daripada hal-hal yang sifatnya maksiat. Contohnya, kita menggauli istri kita dengan niat memenuhi kebutuhan syahwat istri dan juga menjaga kita dari hal-hal yang sifatnya maksiat, itu juga sodako. Jadi bukan hanya niat melampiaskan hawa nafsu saja, mesti ada niat. Ini hak istri. Istri juga secara biologis dia punya syahwat. Oleh karena itu kita tunaikan dalam rangka memenuhi kebutuhan istri dan juga menjaga kita dari gejolak syahwat, dari hal-hal yang sifatnya mengarah kita kepada hal-hal yang buruk. Nah, itu kalau diniatkan dengan seperti itu berpahala. Bahkan dikatakan di sini bahwa sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia itu menikahi istri, ya, itu bukan untuk memenuhi syahwatnya. Dia itu menikahi istri hanya untuk menginginkan seorang anak, dan anaknya itu nanti akan mendoakan dia ketika dia sudah wafat. Dan anaknya ini niatnya untuk menyiarkan agama Rasulullah dan menambah umat Rasulullah. Jadi niat yang soleh itu akan membawa kepada kebaikan. Bahkan pada hal-hal yang sifatnya penyaluran syahwat. Jadi menyalurkan syahwat saja itu ada pahalanya, kalau niatnya dan caranya yang baik. Seperti itu. Nah, sekarang kita teruskan. Siapa yang lebih baik, orang kaya apa orang miskin? Nah, yang lebih baik itu adalah orang yang kaya dan bersyukur. Orang kaya dan dia bersyukur itu lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Saya miskin tapi saya sabar, itu bagus. Tapi lebih baik lagi saya kaya dan saya bersyukur. Yang paling gak bagus lagi, udah miskin, udah gak bersabar. Itu udah susah, gak ada hasil dari kesusahannya. Kalau orang miskin sabar, minimal dia ada nilai positifnya, dia sabar. Nah, kalau udah miskin gak sabar, lah apa nilai positifnya? Nggak ada kan? Nah, seperti itu. Makanya dalam Allah berfirman, qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit sekali orang-orang hambaku yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu jarang. Makanya orang yang kaya bersyukur itu jarang. Karena begini, kalau orang dalam kesusahan dia ingat Allah itu gampang. Tapi kalau orang dalam lagi keadaan senang ingat Allah itu susah. Susah. Sulit orang yang kaya ingat Allah. Dan itu memang makanya pahala orang kaya dia bersyukur, nah itu pahalanya lebih besar daripada orang yang miskin yang bersabar. Tapi ya karena kenapa?
kalau orang yang miskin bersabar, tadi itu sudah ditutupi dengan amalan-amalan yang bisa menutupi kemiskinannya tadi kan. Seperti itu. Contohnya begini, orang itu ada 4. Ada orang kaya dan dia berilmu. Artinya apa? Dia menggunakannya sesuai dengan ilmu, tentu ilmu agama. Nah, itu orang yang paling baik. Dia menggunakan kekayaannya dengan cara berilmu. Dia mendapatkan kekayaan berdasarkan ilmu agama, menyalurkannya juga dengan dengan sesuai dengan ajaran agama, ilmu agama. Nah, ada yang kedua, ada orang yang berilmu tapi dia nggak punya kekayaan. Nah, itu bagus juga, asal dia punya niat, nanti saya kalau kaya, saya akan melakukan seperti orang yang nomor 1 tadi itu. Dia kaya dan dia menggunakan kekayaannya sesuai dengan agama. Dia mendapatkannya dengan cara halal, menyalurkannya dengan cara yang halal. Yang halal itu kan bukan yang diprioritaskan untuk halal itu kan bukan mencarinya, menggunakannya juga kan harus halal juga. Kita mencarinya dengan cara yang halal, tapi menggunakannya dengan untuk hal-hal yang negatif kan nggak bagus juga. Nah, itu sulitnya. Nah, yang ketiga adalah orang yang dia berilmu, dia punya punya kekayaan, tapi nggak punya ilmu. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Kenapa? Dia menggunakannya mencari kekayaannya tanpa dasar agama, ya kan? Menggunakannya juga tanpa dasar agama. Nah, ini kebanyakan orang sekarang begitu. Banyak orang yang kaya tapi ilmu agamanya rendah, sehingga menggunakan dan mencari kekayaannya dengan cara-cara yang melanggar agama. Itu golongan yang ketiga. Yang lebih parah lagi adalah yang golongan keempat. Orang tidak punya kekayaan, tidak punya ilmu lagi. Udah ini parah, udah miskin, bodoh. Terus ada niat kalau gua kaya, gua akan menggunakan uang untuk poya-poya. Nah, itu dosanya lebih besar daripada orang yang kaya menggunakan hal untuk yang tidak ini. Seperti itu. Jadi minimal kalau kita nggak punya kekayaan, kita punya niat, ya Allah, kalau saya kaya, insya Allah saya akan gunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan agama. Ini mah udah nggak punya kekayaan, nggak punya ilmu, terus dia punya niat kalau gua kaya nih, gua akan gunakan untuk poya-poya. Gua punya bini 10, yang ketahuan, yang nggak ketahuan 20. Nah itu jadi itu macam-macamnya. Kita termasuk yang mana? Nah, makanya yang bagus itu adalah orang yang kaya dan bersyukur, atau kalau kita tidak ditakdirkan kaya, kita orang miskin, orang fakir tapi bersabar. Nah, itu tentang hadis ini. Jadi ada hal-hal yang bisa kita gunakan untuk bersedekah selain harta, yaitu tadi zikir, yang kedua mengajak kepada kebaikan, tadi Pak Haris sudah diberi contoh, terus melarang kepada hal yang buruk, mengharang dari mencegah. Jadi mencegah itu kan gini nih caranya nih. Mencegah itu kalau kita katanya man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa in lam yastati fa bilisani wa in lam yastati fa bi qalbi, zalika adabul iman. Kalau kita melihat kemungkaran, kita harus cegah dengan tangan, artinya kekuasaan kita. Kalau kita nggak punya kekuasaan, artinya nggak mampu untuk merubahnya,
Ya, contohnya lurah. Lurah kan atasan kita. Kita nggak punya kemampuan untuk merubah lurah, ya kan? Nah, kalau kita nggak mampu, ya dengan kekuasaan. Nah, kalau kita punya mampu kekuasaan, kita bupati atau kita gubernur, ada anak buah yang ada lurah atau camat yang nyeleneh, dia nyeleneh langsung kita copot. Nah, itu namanya biadih, dengan kekuasaan. Nah, kalau kita nggak punya kekuasaan, ya dengan bilisan, dengan omongan. Contohnya ya kita samperin baik-baik, kita omongin, Pak, ya kan, ini nggak baik, nggak baik. Nah, kalau nggak bisa juga dia malah ngelawan, ya cukup kita dengan hati saja. Dengan hatinya apa? Bahwa kita tetap menolak kemungkaran itu. Kita jangan setuju. Kalau kita setuju terhadap kemungkaran, sama aja kita melakukan kemungkaran. Kita setujui kezoliman pemimpin yang zolim, sama kedudukannya dengan pemimpin yang zolim itu sendiri. Minimal dalam hati kita itu mengingkari kezoliman itu. Itu adabul iman. Itu juga sama nahi mungkar. Nggak ngobrak-ngabrik, nahi mungkar nggak ngobrak-ngabrik di jalan aja, enggak, ya kan? Ya dengan hati juga cukup. Nah, habis itu, nah Rasulullah mengucapkan setelah menjelaskan tadi, akhirnya Rasulullah mengutus seseorang kepada kaum yang fakir miskin tadi. Rasulullah bersabda, baligh al-fuqara anni anna liman sawara minhum waqtasaba salasa khisalin laisa lil aghniya minha syai'. Jadi setelah utusan-utusan tadi ke Rasulullah, nah setelah mereka pulang, Rasulullah mengirim lagi, mengutus utusan ke orang-orang fakir tadi, sampaikan salamku kepada orang-orang fakir tadi, ya, bahwa orang yang bersabar, bahwa siapapun di antara mereka yang bersabar, maka akan mendapatkan tiga kelebihan, ya, tiga pahala yang tidak bisa diperoleh oleh orang kaya. Gitu. Ada tiga keunggulan, tiga keutamaan yang diperoleh orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin, yang tidak bisa diperoleh orang-orang kaya. Satu, katanya, wa khislatul ula, ya, fa inna fil jannah ghurafan min yaqutin ahmar, bahwa nanti di surga ada sebuah kamar, sebuah ruangan yang dipenuhi dengan merah delima, dan semua penduduk surga memandang ruangan tersebut, ya, sama seperti kedudukannya orang dunia melihat bintang. Saking indahnya itu ruang yang khusus bagi orang-orang fakir tadi, ya. Dan tidak akan masuk kepada ruang tersebut kecuali nabi yang fakir, nabi yang miskin. Siapa nabi yang miskin? Isa, kalau nggak salah. Isa itu cuma punya baju satu, ya, nggak punya rumah, nggak punya itu, bahkan nggak punya istri, ya, seperti itu. Nah, atau orang yang syahid dan dia fakir, orang yang mati syahid. Contohnya mati syahid itu bukan perang saja, bukan perang saja. Kita itu menuntut ilmu juga syahid. Nih, kita miskin, menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu kita meninggal, mati, nah itu masuk surga, dan bisa saja diletakkan di ruangan ini karena kita fisabilillah dan dalam keadaan fakir. Terus atau orang-orang yang mukmin dan dia fakir. Jadi di surga nanti ada ruangan yang khusus bagi nabi yang fakir, orang fisabilillah yang perang fisabilillah dan keadaan fakir, dan orang-orang yang mukmin yang fakir. Nah, keutamaan yang kedua bagi orang yang fakir adalah yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin. Orang fakir masuk surga dibandingkan dengan orang kaya itu setengah hari bedanya. Contohnya,
ada seorang A, dia fakir, B kaya. A dan B itu sama-sama amal ibadahnya, sholat tahajudnya sama nilainya, puasa sunnahnya juga sama. Tapi si orang fakir itu masuk surga lebih dulu setengah hari lebih dulu daripada orang kaya. Setengah hari di surga itu satu harinya kan 1000. Satu hari di surga itu 1000 tahun di dunia. Berarti kalau setengah harinya 500 tahun. Ya. Jadi kalau di surga setengah hari berarti di dunia 500 tahun. Nah, kalau di akhirat satu hari berarti di dunia 1000 tahun. Nah, contohnya Abdurrahman bin Auf dengan Bilal. Bilal itu kan miskin, fakir. Dan Abdurrahman bin Auf sahabat Rasulullah itu kaya. Padahal amal ibadahnya Abdurrahman bin Auf itu pernah dia mensodakohkan onta. Itu ontanya itu sebanyak kota Madinah penuh sama onta yang akan disodakohkan sama Abdurrahman bin Auf, saking banyaknya. Tetapi dia masuk surganya kalah lebih dulu setengah hari atau 500 tahun oleh Bilal. Kenapa? Karena Bilal orang fakir, dan fakirnya sabar. Kalau fakirnya nggak sabar mah udah di dunia fakir, di akhirat juga miskin. Nggak tahu masuk surganya berapa hari setelah orang itu. Dan yang terakhir adalah orang fakir mengucapkan ucapan subhanallah, ya kan, atau alhamdulillah, atau la ilaha illallah. Ini orang fakir mengucapkan la ilaha. Dibandingkan orang kaya yang mengucapkan sama ucapannya subhanallah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar, itu nilainya biar sama pahalanya, si orang kaya itu harus dia mensodakohkan 10.000 dinar. 10.000 dinar itu berarti kali 3 juta, 1 dinar 3 juta, 3 juta kali 10.000 berarti 3 miliar ya, 3 miliar. Jadi orang kaya dengan orang miskin baca sama-sama baca subhanallah. Ini sabda Rasul loh, baca subhanallah. Biar pahalanya sama, bacaan subhanallahnya itu pahalanya sama. Itu si orang kaya harus mensodakohkan 10.000 dinar dulu biar pahalanya sama. Nah, itu kelebihan orang fakir yang bersabar. Jadi ada dua pilihan di antara kita, karena memang kita nggak bisa merubah takdir, dan kita mesti hidup yang indah itu adalah hidup yang mengikuti takdir seperti itu. Karena kalau melawan takdir ya akan sulit dan akan membuat kita susah. Nah, kalau kita ditakdirkan kaya, ya kita menjadi orang kaya yang bersyukur, menggunakan kekayaannya sesuai ajaran agama. Kalau kita ditakdirkan fakir atau miskin, maka kita bersabar, karena nilai pahala amalan sedikit orang fakir itu akan banyak nilainya dibandingkan dengan pahala amalan orang yang kaya.